Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Meta Nur Cahya, eh, dokter muda anestesi, periode 15-8 Juni 2020. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang intraoperatif. Jadi intraoperatif atau durante operasi, yaitu adalah saat operasi berlangsung. Jadi ketika saat pasien masuk kamar operasi, dipasang monitor, dicek rekam medisnya, dan pasien sudah menandatangani informasi atau belum. Untuk manajemen intraoperatif, rekam medis anestesi intraoperatif bermanfaat untuk monitor intraoperatif, catatan medis untuk pemudahan untuk anestesi selanjutnya, dan mediko-legal. Jadi inilah catatan anestesi di ruang penerimaan pada RSUP Sanglah dan Pasar, dan inilah catatan intraoperasi. Jadi pada bagian kiri atas ada dipasang infus, lalu ada tertulis ukurannya berapa, posisi pasien seperti apa saat operasi, terlentang, atau ditotomi, atau duduk, penilaian pra-induksi sebelum memberikan obat tidur, suhu, nadi, tensi, respirasi, saturasi, dan EKG, dan induksinya diberikan secara IV atau inhalasi, pasang ETT atau tidak, dan lain-lain. IV yaitu adalah obat yang disuntikkan lewat cairan infus, inhalasi diberikan masker sungkup muka, lalu gas anestesi dialirkan dari mesin anestesi, dan pasien akan menghirup gas anestesi lalu tertidur. Jika pasien diintubasi, intubasinya bagaimana? Dengan oral atau nasal kanul, nasal kiri, menggunakan fiber optik atau tidak? Ventilasinya spontan atau dikontrol atau seperti apa? Jika menggunakan teknik regional, spinal anestesi juga dicatat tipenya apa, epidural atau peripheral nerve block. Apakah dikomunikasikan antara regional dan general anestesi juga dicatat. Lalu pada bagian sebelah kanan ada form dari obat-obatan untuk menulis jam berapa disuntikkan, berapa dosisnya, diberikan seberapa, lalu di bawahnya ada vital sign. Di bawah vital sign ada pemantauan catatan dari monitoring diisi SpO2, PeCO2, PIP, EKG, volume cairan infus, darah, urin, dan perdarahan. Kemudian ada bagian keterangan berisi jam, berapa induksi, pasien siap insisi, operasi selesai, ekstubasi, dan pasien keluar kamar operasi jam berapa. Misalnya, jika operasi seksual ibu hamil, maka ditulis bayi laki-laki atau perempuan lahir jam berapa dalam keadaan sehat atau bagaimana dengan Apgar skor berapa. Lalu catatan anestesi di ruang pemulihan, isinya jam berapa masuk ruang pemulihan, bagaimana kondisi saat masuk ruang pemulihan, jam berapa keluar ruang pemulihan, dan bagaimana kondisi saat keluar ruang pemulihan. Lalu keluar dari ruang pemulihan itu kemana, di ruang rawat inap, ICU, atau kemana harus catat. Untuk manajemen intraoperatif sebelum diinduksi, anestesiologi harus memastikan uji preoperatif terhadap mesin anestesi dan peralatan lainnya, statics, cek apakah pasien dan tindakan yang akan dikerjakan sudah sesuai, dan reevaluasi sebelum induksi mengenai riwayat pemeriksaan pasien dan persetujuan pasien, serta pemberian premedikasi. Untuk statik sendiri, S untuk scope yaitu stetoskop atau laryngoskop, T untuk tube, ETT, LMA, A untuk airway, device, T untuk tape, plaster, I introducer atau stilet, C konektor, dan S suction. Untuk laryngoskop ada Miller dan Mack. Jadi untuk Miller blade-nya lurus dan lebih tipis, dianjurkan untuk bayi untuk mengangkat epiglotis agar glottis terbuka, diletakkan di atas epiglotis. Sedangkan yang Mack, blade melengkung dan lebih lebar, digunakan untuk anak yang lebih besar dan dewasa, melengkung sesuai lengkung lidah dan diletakkan di valikula. Berikut adalah gambar dari ETT. Lalu ini ada LMA. Untuk sungkup muka, pinggiran dari sungkup berbentuk kontur wajah agar memberikan segel yang tidak mudah ditembus udara, dan warna transparan bertujuan untuk memperhatikan adanya gas ekspirasi yang dehumidified atau embun. Warna kulit pasien dan segera menyadari bila ada muntahan atau regurgitasi. Ini adalah gambar dari oropharyngeal airway atau OPA. Lalu tip. Introducer membantu saat kesulitan intubasi untuk mengarahkan ujung dari ETT ke dalam glotis. Lalu ada konektor menghubungkan ETT dengan mesin anestesi. Konektor ini sesuai dengan morfologi atau anatomi dari ETT. Lalu ini adalah gambar suction. Ada yang hijau, putih, dan orange. Secara lengkap kita taruh di meja untuk memudahkan mencari. Lalu apa yang kerjaan saat intraoperatif? Yang pertama monitoring pasien, lalu memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi umum, manajemen jalan nafas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, dan membangunkan dan pemulihan.
Untuk yang pertama, monitoring pasien, jadi EKG 3 atau 5 lead, lalu diberikan NIBP, non-invasive blood pressure, pulse oximetry, N-tidal CO2, monitoring khusus lainnya disesuaikan kebutuhan pasien, misalnya aturan lain untuk mengetahui tekanan darah tiap detiknya dan bisa sekalian untuk analisa gas darah. Lalu memposisikan pasien, induksi dilakukan pada posisi supine, dan kemudian pasien diposisikan sesuai tipe pembedahan. Untuk supine, horizontal, Trendelenburg, reverse Trendelenburg, lithotomy, lateral, prone, dan sitting. Lalu pemilihan anestesi, bisa menggunakan general anestesi atau regional anestesi. Lalu regional anestesi ada dua, yaitu neuroaxial anestesi, berupa spinal anestesi dan peripheral nerve block, lokal anestesi, dan combined anestesi. Contoh anestesi kombinasi pada operasi CA mama, pasien sudah memiliki imunitas yang tidak bagus. Jika dioperasi, keseimbangan imunnya bisa tambah buruk lagi. Jadi teknik anestesi yang akan dikombinasikan yaitu regional anestesi dengan general anestesi. Regional anestesi yang digunakan adalah paravertebral block, epidural torakal. Jadi epidural torakal itu dipasang alat di tulang belakang untuk memberikan obat anestesi, lalu selesai dipasang epidural, pasien akan ditirukan. Kenapa pasien ditirukan? Untuk mengurangi kecemasan pasien karena lokasi operasinya di perut ke atas. Obat regional anestesi juga dapat menurunkan respon neuroendokrin, dapat menurunkan respon simpatis, dan juga dapat menurunkan metastase sel kanker dibandingkan anestesi umum saja. Lalu untuk induksi intravena, tidurnya lebih smooth karena kita memberikan obat lewat infus, jadi tidurnya pelan-pelan. Lalu untuk inhalasi, kadang pasien merasa dipaksa untuk menghirup gas anestesi. Untuk intramuskular, untuk anak tidak kooperatif, teknik menggunakan ketamin, kita berikan ketamin 2 mg per kilogram berat badan, intramuskular disuntikan di deltoid. Lalu untuk yang rektal, untuk anak tidak kooperatif dengan berat badan kurang dari 20 kg dengan tiopental atau metotrexatal. Induksi intravena, lanjutannya untuk smooth induction, diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non-depolarisasi, rapid sequence induction, indikasi pada pasien perut penuh, dan modified RSI-L diindikasikan pada pasien perut penuh namun memerlukan penekanan pada respon simpatis, misalnya pada pasien hipertensi. Untuk pemasangan kateter intravena, tekniknya large bore bila diperkirakan akan terjadi banyak pendarahan. Lokasi tangan atau kaki bisa menggunakan krim EMLA, anestesi lokal pada anak yang takut disuntik. Lalu pasang monitor, preoksigenisasi dengan O2 100% selama 5 menit, injeksi pelan dari obat induksi, perhatikan kondisi pasien yang tidak sadar, apnu, dan lain-lain. Indikasi induksi inhalasi adalah anak tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena, obstruksi saluran nafas atas, misalnya epiglositis, tidak ada vena yang dapat diakses, dan untuk orang dewasa yang fobia dengan jarum suntik. Lalu untuk manajemen jalan nafas, setelah diberikan obat induksi, diberikan obat pelumpuh otot untuk fasilitas intubasi. Lalu pasien akan dilakukan intubasi. Setelah itu pasien harus dipelihara karena operasinya bisa lebih dari 1 jam. Untuk pemilihan anestesi, pemilihan dengan anestesi inhalasi dengan ventilasi spontan, dan pemilihan dengan pemberian obat relaksan. Karena obat propofol yang diberikan induksi intravena atau inhalasi hanya dipegang maksimal 1 jam, setelah 1 jam baru akan diberikan obat pemilihan dengan anestesi inhalasi. Kita masukkan ETT dan memberikan obat pelumpuh otot atau relaksan, lalu kita lanjutkan saat pemeliharaan. Untuk membangunkan pemilihan, setelah menggunakan obat anestesi dan ekstubasi trakea, dilakukan pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka, saluran napas pasien disupport hingga refleks napas kembali, dan periksa kekuatan otot koordinasi pasien. Misalnya, suruh dia menggenggam, menjulurkan lidah, angkat kepala, lalu pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.